Aku mau sama kamu. Melihat pengorbanan kamu tadi membela aku di depan keluarga kamu, aku jadi yakin kalau aku bisa terus bersama dengan kamu dan berjuang lagi dari nol. Sedangkan aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apakah kamu tidak malu diketawain sama teman-teman kamu? Aku sudah bilang, kita bisa berjuang lagi untuk mendapatkan itu lagi semuanya. Aku harus gimana lagi ya? Seakan-akan aku gak tahu arah jalan. Pinjaman banyak, rumah mau disita, apalagi adik. Kenapa dia dipaksa nikah malah gak mau? Ya Allah, kenapa hidupku gini amat ya? Tapi ini bukan semua salah adik aku sih. Ini semua salah diri aku. Kalau semisal aku berbisnis dengan penuh perhitungan, mungkin hidupku gak akan seperti ini. Tapi semua sudah terjadi. Oh, maaf ya mas. Barusan aku gak sengaja. Mas, kalau lagi marah jangan lampiaskan sama saya, Mas. Bukan marah mas, tapi hidupku penuh dengan musibah. Loh. Jangan merasa Mas sendiri yang kena musibah. Setiap orang mempunyai musibahnya masing-masing, mempunyai nasibnya masing-masing. Bukan cuma Mas sendiri. Saya mengerti. Musibah setiap orang pasti mempunyai. Mas ngantuk ya? Ya, waktu jam tidur saya ini kamu ganggu. Tapi orang yang dinamakan kena musibah, orang yang tidak pernah mengalami musibah itu, Mas. Memangnya kenapa, Mas? Sampai mukul saya tadi. Bukan niat bermaksud untuk memukul Mas. Barusan saja hanya melampiaskan diri saya, Mas. Saya seakan-akan gak mampu, Mas. Melampiaskan kemarahan boleh-boleh saja, Mas. Tapi jangan kepada orang lain dong. Saya kan lagi tidur, barusan Mas pukul. Saya nggak tahu, Mas. Tapi mau gimana lagi, Mas? Mungkin ujian saya. Tapi lebih enak saya rasa jadi Mas ya. Hidup tanpa beban. Tidur meskipun di jalan itu enak. Tanpa memikirkan beban kehidupan, Mas. Kata siapa? Kata saya. Saya kan sudah bilang tadi, bukan cuma Mas yang mempunyai musibah, bukan cuma Mas yang mempunyai masalah. Mas tidak tahu. Gini-gini aja, saya ini musibahnya besar, Mas. Tapi saya sadar, ini adalah cobaan bagi saya. Bangun. Begitu ya, Mas?
Iya mas. Masa iya saya harus bercerita tentang masalah saya kepada orang lain? Mas, Masalah mas itu apa sih sebenarnya mas? Dari tadi berbelit-belit. masalah saya ini lumayan besar, Mas. Yang pertama, saya didesak harus melunasi pinjaman saya. Terus? Yang nomor dua, adik saya belum menikah-nikah. Itu menjadi beban untuk saya, Mas. Saya sebagai kakak, sebagai tulang punggung adik sendiri. Saya sudah menyuruh dia untuk menikah, tapi dia gak mau nikah-nikah. Yang nomor tiga, rumah serta seluruh aset yang saya punya itu mau disita oleh bank, Mas. Terus saya harus gimana? Seakan-akan saya gak mampu, Mas, untuk menyelesaikan masalah yang aku punya. Sepertinya masalah kita ada kecocokan deh. Adik kamu laki-laki apa perempuan? Adik saya perempuan. Nah, cocok sekali dengan masalah aku. Bagaimana kita saling menyelesaikan masalah kita berdua? Aku akan melunasi semua pinjaman kamu dan kamu nikahkan adik kamu dengan aku. Bagaimana? Deal? Dua masalah, satu solusi. Bener kan? Mas gak usah bercanda deh. Saya itu bercerita terhadap Mas, hanya saja saya pengen melampiaskan supaya pikiran saya itu gak terlalu ruwet. Gini Mas, saya menyelesaikan masalah Mas dan Mas menyelesaikan masalah saya. Seperti yang saya bilang barusan, kalau Mas setuju, langsung deal. Gimana? Mas punya apa? Percaya atau tidak percaya, Mas hanya sekarang bisa melakukan saja. Bagaimana? Udahlah Mas, gak usah bercanda. Mas hanya sekedar pemulung. Mas gak mempunyai apa-apa. Sedangkan pinjaman saya itu bukan cuma jutaan, tapi ratusan juta, Mas. Jadi tolong Mas gak usah bercanda. Ya sudah, jika Mas tidak mempercayai saya, tidak apa-apa. Ini hanya satu kesempatan bagi Mas. Ya sudah, saya tidur lagi. Mas, Mas, Apa? memang Mas seriusan bisa membantu saya? Iya, saya serius. Asalkan adik kamu nikahin sama aku. Itu aja. Bangun dong Mas, saya serius nih. Memangnya Mas sanggup? Kamu nggak usah menanyakan saya sanggup atau tidak. Yang penting saya akan melunasi semua pinjaman kamu. Dan kamu, tugas kamu menikahkan adik kamu dengan aku. Kalau masalah itu gampang Mas. Ya udah, kita langsung jalan. Kita atur pernikahan aku dan adik kamu. Sebentar dulu Mas. Sebelum Mas mau nikah dengan adik saya, Mas harus melunasi pinjaman-pinjaman saya yang ada di bank. Masalah itu masalah gampang bagi saya. Sekarang kita jalan. Ya udah yuk. Tapi saya ragu terhadap Mas deh. Ya sudah, kalau ragu saya tidur lagi. Hidup Mas seakan-akan gak mempunyai dosa ya. Semua manusia yang hidup mempunyai dosa. Cuma anak yang baru lahir yang gak punya dosa. Enggak. Hidupnya Mas itu seakan-akan gak ada tekanan di dunia itu. Cuma taunya tidur. Sekarang Bangun, gini tidur, Mas, bangun. hidup lapar tinggal makan. Iya. Capek tinggal istirahat, tidur. Terus Mas mau makan, kalau gak kerja cuma tidur, mau makan apa? Makanan akan datang sendiri. Gitu ya? Iya. Ya udah. Ayo.
Ayo Mas. Ini udah bagus atau belum ya bentuknya? Kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya yang harus aku rubah? Jangan deh. Bentuknya tuh masih bagus. Apa ya yang kurang? Kalau yang ini udah selesai. Aku masih belum serak nih sama yang ini. Apa aku rubah bentuknya jadi bentuk love? Bagus deh kayaknya. Meli, Ada apa ya, Kak? kamu sudah mandi? Sudah dong. Jadi adik aku yang cantik ini masuk nggak Mas? Nggak apa-apa. Siapa dia, Kak? Teman kakak. Ah, Jadi kamu itu cepat masuk kamar, rapikan diri secantik mungkin. Sekarang hari ini kamu menikah dengan dia. Hah? Kakak lagi bercanda ya? Udahlah, Kak. Kakak tuh gak usah bercanda. Nih, lihat. Aku baru selesai ngebentuk tanaman bonsai. Bagus kan? Udah Mel, cukup. Kamu gak usah merapikan rumah ini. Rumah ini mau disita bank. Dan kakak gak mau. Di saat rumah ini disita, kamu belum menikah. Kakak serius ngomong. Kamu cepat-cepat beresin dan memperbaiki diri untuk menikah dengan Mas ini. Kakak nyuruh aku menikah dengan laki-laki ini? Iya, gak ada salahnya kan? Ketimbang kamu jomblo terus. Kak, kakak lihat penampilan dia itu seperti apa? Kak, lihat aku. Aku yang cantik seperti ini harus menikah dengan laki-laki seperti dia. Tunggu Mel. Kamu itu gak usah meninggikan nada bicara kamu. Kita sekarang bukan siapa-siapa lagi. Kita sekarang gak punya apa-apa. Kak, kita ini berasal dari keluarga yang terpandang. Gak mungkin dong aku nikah sama laki-laki gelandangan seperti dia. Kakak mau bertanya, terpandang dari sudut mana? Ingat ya, sekarang kita sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Pinjaman kakak di bank udah banyak. Serta rumah, aset yang kakak punya, semua mau disita. Ya ini semua itu gara-gara kakak. Karena ulah kakak pinjam ke sana ke sini, harga diri keluarga kita nih jadi turun. Bagus ya. Kamu berani-beraninya nyalahin kakak. Kamu besar hingga sekarang. Hingga umurmu sudah pantas untuk menikah. Gimana ini? Jadi nggak? Jadi Mas, tenang dulu. Saya lagi membujuk adik saya. Enggak, aku gak mau. Diam! Aku sudah membesarkan kamu mulai dari kecil. Orang tua kita udah tidak ada. Jadi, kakak minta tolong kamu rapikan diri kamu untuk menikah dengan pemulung ini. Pergi, sana. Enggak, aku gak mau. Kakak hanya ingin menjual aku demi keinginan kakak sendiri kan? Tidak. Daripada kamu itu gak punya apa-apa, lebih baik kamu menikah dengan dia. Dan kakak jamin kita bakalan jadi kaya, Mel. Kakak jamin kita kaya, sedangkan aku harus nikah dengan pemulung seperti dia. Mel, kamu itu jangan melihat dari penampilan. Terkadang kakak dulu itu udah terkecoh. Penampilan biasa aja, ternyata orang yang paling terpandang. Jadi kakak minta tolong ya, adikku yang cantik, kamu menikah dengan dia. Kak, bisa turun image aku jika aku menikah dengan dia. Kakak ini egois banget deh, kan aku udah bilang aku tuh nggak mau nikah. Buang rasa image kamu itu ya. Kakak gak peduli. Yang terpenting, kamu menikah dengan pria ini sekarang juga. Ayo masuk kamar. Ayo. Cepat salin.
Nggak ada yang jawab ya? Apa jangan-jangan kakak itu lagi keluar ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata ada orangnya. Tunggu sebentar ya. Iya kak. Ngapain sih? Iya. Ini Tata. Yang dilihat siapa? Wah, serius? Ini sekarang beneran kamu? Emangnya ada apa sih kak? Ya enggak, banyak perubahan dalam diri kamu. Ya iyalah banyak perubahan. Sedangkan pekerjaan aku itu di luar kota. Terus kapan kamu yang pulang dari Jakarta? Aku Iya. itu yang pulang kemarin malam kak. Oh, gitu ya. Ya udah, masuk aja yuk. Nggak usah deh, di sini aja. Oh iya kak, Iya. Mas Ferry kemana? Gimana cara aku menjelaskannya ya? Ferry ya? Ferry-nya itu Kemana? Ada di dalam. Aku panggil ya. ada di rumah yang baru. Oh, Mas Ferry udah punya rumah baru ya? Di mana emangnya? Di itu Jalan Cempaka nomor 30. Bentar deh, kakak kayak yang aneh deh. Enggak. Emangnya kenapa? Ya enggak, soalnya kakak kayak yang gelisah gitu. Oh iya kak, kakak ingat kan janji kakak dulu? Janji yang mau liburan ke Bali ya? Oh bukan kak, yang satunya. Ke luar negeri? Bukan kak, kakak itu kan pernah janji sama aku kalau adik kakak itu mau nikahin aku. Terus, aku mau nagih janji ya kakak dulu pernah janji sama aku. Sebenarnya kakak tuh mau minta maaf dulu terhadap kamu. Minta maaf buat apa? Karena Ferry itu sudah menikah. Hah? Menikah? Menikah dengan siapa? Ya nggak bisa gitu dong kak. Janji itu adalah hutang. Kakak tahu kan, kakak sukses dari siapa? Bantuan dari siapa? Dari aku semuanya. Iya, kakak tahu itu. Tapi kakak tuh benar-benar minta maaf sama kamu karena kakak tuh nggak bisa menepati janji kakak. Ya nggak bisa gitu dong kak. Kakak itu harus bisa mengembalikan Ferry terhadap aku. Kalau kakak nggak bisa, ya terpaksa. Aset-aset yang kakak punya, kembalikan terhadap aku. Hah? Apa? Apa kurang jelas perkataan aku? Tapi tak, gimana caranya? Mereka berdua tuh sudah menikah. Ya aku nggak mau tahu ya kak. Aku cuma ngasih tahu sama kakak. Kakak sukses itu dapat bantuan dari aku, bukan dari orang lain. Jadi tolong dong, jangan seperti kacang yang lupa sama kulitnya. Iya, Ta. Kakak akan menepati janji kakak. Halo, Pak Adi. Tolong segera ke rumah saya sekarang juga. Terima kasih. Bangun! Bangun! Kerjaanmu tuh tiap hari cuma tidur terus ya? Mau jadi pengangguran kamu? Kerja dong, kamu itu kepala keluarga di sini. Yang penting kita makan kan. Makan sih makan ya. Kamu lihat tuh, suami tetangga di sini semuanya tuh pada kerja. Sedangkan kamu enak ya di sini males-malesan, kerjaannya tuh cuma tidur. Kenapa sih aku tuh harus nikah sama suami seperti kamu?
Jika kamu kekurangan, kamu tinggal bilang saja. Suami tetangga yang lain itu nggak punya uang, makanya mereka bekerja. Yang penting kebutuhan makan kita terpenuhi kan. Asal kamu tahu ya, aku benci banget dengan kehidupanku yang sekarang. Seandainya kakak aku dulu nggak maksain aku buat nikah sama kamu, pasti sekarang kehidupan aku tuh jauh lebih baik daripada seperti ini. Memang wajar. Sifat manusia tidak pernah cukup. Kamu tidak tahu kalau kamu bersama aku, kamu akan hidup dengan cukup baik. Belum tentu dengan yang lain. Aku di sini sebagai suami kamu. Aku akan berjuang untuk membahagiakan kamu dan menafkahi kamu. Walau sedetik pun, aku tidak pernah menyentuh dirimu. Walau kamu adalah istri aku menghargai keputusanmu. Seandainya kakakku nggak punya pinjaman yang sangat besar, mungkin saat ini aku nggak akan nikah sama kamu. Aku ingat betul, di saat kakak aku memaksa aku menikah dengan kamu yang tidak berguna ini. Aku mengerti betul apa yang kamu rasakan. Memang dipaksa itu tidak menyenangkan. Tapi kamu bakal tahu nanti. Paksaan ini membuatmu bahagia atau tidak. Aku akan memberikan waktu untuk hubungan kita yang sudah kita jalani selama ini. Tapi jika kamu tidak bisa mencintai aku, kamu boleh pergi kapanpun kamu mau. Kamu nggak perlu ngasih aku waktu untuk mencintai kamu. Yang jelas aku nggak akan pernah cinta sama kamu. Ya, nggak apa-apa. Lagian dari awal aku menikahi kamu karena ada sesuatu tujuan yang harus aku lakukan. Aku mohon kerjasama kamu sebentar aja. Nanti kamu boleh pergi kemanapun kamu mau. Asal kamu tahu ya, aku dihina mati-matian sama teman-teman aku karena aku menikah dengan seorang gelandangan seperti kamu. Jika teman kamu tahu, mereka akan tutup mulut mereka rapat-rapat tanpa kamu perintah. Aku mohon tunggulah sebentar. Berkompromilah sedikit sama aku. Sampai kapan aku harus nunggu waktu bersama kamu yang sangat aku tidak inginkan ini? Mungkin beberapa bulan, tidak akan sampai 1 tahun. Oke, aku akan kasih kamu waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti, kamu harus segera ceraikan aku. Oke, aku setuju. Assalamualaikum. Selamat sore. Pak Adi, ngapain datang ke sini? Begini Pak Ferry. Silakan duduk. Baik Pak. Ada keperluan apa Pak Adi datang ke sini? Tumben-tumben aja. Siapa yang nyuruh Pak Adi ke sini? Mohon maaf Pak Ferry. Kedatangan saya ke sini hanya disuruh oleh seseorang untuk meminta tanda tangan Pak Ferry. Di sini Pak. Perihal apa ya Pak Adi? Saya tidak pernah menyuruh Pak Adi untuk membuat apapun. Begini Pak Ferry. Pak Ferry harus tanda tangan di surat pranikah ini Pak Ferry. Jika tidak, saya bisa membekukan semua perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pak Ferry. Atas dasar apa Pak Adi
mau membekukan semua aset-aset perusahaan saya. Mohon maaf Pak Ferry. Ini semua adalah perintah dari Ibu Arumi. Saya secara mau tidak mau, saya harus melaksanakannya Pak Ferry. Saya tidak mau tanda tangan ini. Kamu harus mau, Ferry. Kamu tidak memiliki hak untuk menolaknya. Aku sudah mempunyai istri di sini. Jadi, orang lain tidak berhak ikut campur dalam urusanku. Bagus, Ferry, kamu ngomong seperti itu. Berarti kamu udah siap kehilangan seluruh aset kamu. Aku tidak peduli dengan semua aset kekayaan aku. Yang aku pedulikan adalah istri aku. Karena aku menikahi dia, sudah berjanji untuk membahagiakan dia. Kamu yakin menukar seluruh harta kekayaan kamu dengan istri yang seperti ini? Iya, kekayaan bisa dicari, uang bisa dicari. Tapi istri, sekali seumur hidup. Itu hanya omong kosong. Terserah kakak, itu omong kosong atau tidak. Yang penting aku di sini sudah mempunyai istri dan aku bahagia di sini dan aku tidak mau menikah dengan dia. Tutup omongan kamu seperti itu ya. Karena apa? Karena kakak udah ada perjanjian dengan keluarga Tata. Yang terpenting sekarang aku sudah mempunyai istri dan aku tidak mau menikah dengan dia. Tutup mulut kamu ngomong seperti itu ya. Kakak udah ada perjanjian bisnis antar dua keluarga besar. Jadi kamu tidak berhak untuk menolaknya. Yang mempunyai perjanjian itu adalah kakak, bukan aku. Jadi kenapa harus aku yang memenuhi perjanjian itu? Kamu itu bukan siapa-siapa. Aku tahu latar belakang kamu tuh seperti apa. Jadi kamu tuh tidak akan pernah pantas berada di keluarga Gunawan. Ngerti kamu? Keluarga Gunawan? Kakak! Ngapain kakak ngomong seperti itu? Jadi kamu berasal dari keluarga Gunawan? Keluarga terkaya di kota ini? Apakah itu penting untuk memberitahu kamu? Baru sadar kan kalau kamu itu emang tidak pantas bersanding dengan Mas Ferry. Yang pantas itu Mas Ferry bersanding dengan aku, bukan kamu. Meli. Aku tahu keluarga kamu hampir mengalami kebangkrutan kan? Kalau bukan karena Ferry, kamu sekarang udah jatuh miskin. Kakak! Udah jadi gelandangan. Kakak nggak usah mengungkit hal itu. Aku ikhlas untuk membantu keluarganya. Jadi kamu membentak kakak hanya gara-gara wanita ini? Kakak kalau mau menyita dan membekukan semua aset yang aku miliki, silakan. Oke. Silakan. Ya udah, sekarang lebih baik kamu tanda tangan di sini. Aku tidak mau tanda tangan surat pranikah ini. Mas Ferry ini bodoh atau gimana ya? Mas Ferry itu kenapa sih milih wanita yang gak berguna seperti itu daripada aku? Karena dia itu adalah istri aku. Ya sudah, mulai sekarang aku bekukan seluruh aset yang kamu miliki. Ya udah, silakan. Aku juga tidak butuh. Ternyata kamu itu laki-laki bodoh. Sekarang kamu itu nggak punya apa-apa. Aku lebih baik tidak punya apa-apa daripada hidup aku nanti tersiksa bersama kamu. Aku tidak mau hidup bersama wanita yang suka mengatur seorang laki-laki, yang ada laki-laki yang mengatur seorang perempuan, karena laki-laki dikodratkan sebagai imam dari perempuan. Oke, kalau emang pilihan kamu kayak gitu. Semoga kamu betah ya hidup miskin seperti ini. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal ini ke aku? Apakah itu semua penting aku memberitahu semua tentang diri aku? Nggak penting kan? Kamu juga tidak mau tahu apapun tentang aku. Ya jelas penting dong. Aku kan istri kamu. Baru sadar kamu istri aku. Tapi kamu tidak menjalankan sebagai istri kepada suaminya. Iya, aku tahu kalau selama ini tuh aku salah. Aku egois.
Mau kemana, Pak Di? Duduk aja di situ. Buru-buru aja. Baik, Pak. Kenapa setelah kejadian seperti ini, kamu masih bisa setenang ini? Memangnya ada yang salah? Aku lebih enak hidup bebas seperti ini daripada hidup banyak uang, bergelimangan harta, tapi penuh dengan tekanan. Kehidupan bebas aku baru dimulai. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Tugas kamu sudah selesai. Enggak. Kamu sudah bela-belain kehilangan semuanya demi aku. Gak mungkin dong aku harus ninggalin kamu sendirian. Dan aku juga mau tahu alasan kamu kenapa membela aku seperti tadi. Aku tadi kan sudah bilang. Masih kurang jelas. Aku ingin kebebasan, tidak dengan tekanan. Cuma itu doang alasan kamu? Gak ada yang lain? Karena kamulah rumahku. Karena aku juga sudah menikahimu. Itu aja. Tapi kamu tidak mau memperdulikan diriku. Dan kamu tidak mau tahu tentang diriku. Dan kamu tidak mau belajar untuk mencintai diriku. Kamu bisa bebas sekarang. Aku tidak akan mengekang dirimu lagi. Tapi saat ini aku mau belajar menerima kamu. Belajar mencintai kamu apa adanya. Karena apa? Karena semua yang aku miliki sekarang sudah hilang semuanya. Kamu masih mau bersama aku? Apa enggak kamu akan diketawain sama teman-teman kamu nanti? Aku mau sama kamu. Melihat pengorbanan kamu tadi membela aku di depan keluarga kamu, aku jadi yakin kalau aku bisa terus bersama dengan kamu dan berjuang lagi dari nol. Sedangkan aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apakah kamu tidak malu diketawain sama teman-teman kamu? Aku sudah bilang, kita bisa berjuang lagi untuk mendapatkan itu lagi semuanya. Terima kasih. Kalau kamu sudah memberi kesempatan aku untuk mencintai kamu. Semua yang terindah Iya. yang ada di dalam dunia ini berkumpul. Aku sekarang sudah dan menemukan menjadi cinta satu aku. di dalam Sekarang sebuah aku tempat perintahkan dirimu. bersama. Kamu semua boykot atas nama aku. Kamu ngerti? Hak otonom dari semuanya itu adalah aku. Pak Adi ngerti kan? Baik, Pak. Jangan sekali-sekali mendengarkan perintah Arum lagi. Sesuai dengan rencana, kita jalankan semuanya. Baik, Pak. Saya mengerti, Pak. Biar dia sekarang berbahagia. Dia hanya kakak tiri. Dia tidak berhak atas semua aset-aset yang keluarga Gunawan miliki. Paham? Paham, Pak? Kerjakan. Baik, Pak. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia